Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami tentang menjaminkan persediaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Salimatus Sadia Rusli, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Sebelum itu, anggota dari kelompok 6 sendiri adalah Muhammad Bintang Harafi, Salimatus Sadia Rusli, dan Sinta Febrina. Untuk materi definisi, akan dibacakan oleh Sinta. Kepada Sinta, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari penjaminan persediaan. Menjaminkan persediaan atau barang dagang merupakan salah satu alternatif bagi perusahaan untuk memperoleh dana atau pinjaman. Artinya yaitu perusahaan dapat menjaminkan persediaannya kepada pihak lain, dan apabila sudah tiba saatnya, maka persediaan tersebut ditebus sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya, pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan dan kemudian memberikan pinjaman dalam persentase tertentu dari nilai persediaan yang dijaminkan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik menjaminkan persediaan. Dalam menjaminkan persediaan, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Yang pertama, umur aktiva yang dijadikan jaminan. Yang kedua, kemudahan dalam pemasaran. Dan yang ketiga yaitu jumlah pembayaran atau pinjaman yang dapat diberikan, serta tingkat bunga dan beban-beban lain atas pinjaman tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang penggunaan persediaan sebagai barang jaminan. Di sini ada 3 topik dalam penggunaan persediaan sebagai barang jaminan. Yang pertama yaitu tentang tipe atau macam-macam persediaan. Macam-macam persediaan yang dijadikan jaminan ada 3 macam. Yang pertama yaitu persediaan berupa bahan mentah, yang kedua persediaan berupa barang dalam proses, dan yang ketiga persediaan berupa barang jadi. Dan pada umumnya yang mudah untuk diterima yaitu persediaan yang berupa bahan mentah dan juga persediaan yang berupa barang jadi. Sedangkan persediaan yang berupa barang dalam proses kurang diminati atau susah diterima. Yang kedua yaitu tentang keadaan fisik persediaan. Yang termasuk ke dalam keadaan fisik di sini yaitu misalnya berupa ukuran persediaan, mudah rusak atau tidaknya persediaan tersebut. Karena persediaan yang mudah rusak serta membutuhkan tempat penyimpanan yang khusus akan cukup sulit untuk diterima sebagai barang jaminan. Yang ketiga yaitu tentang pemasaran. Pemasaran dalam pemasaran ini, kreditur akan mempunyai daya tarik tersendiri apabila persediaan yang kita jaminkan dapat dijual dengan mudah pada masa yang akan datang, serta dengan harga yang cukup pantas atau minimal sama dengan nilai buku yang dijaminkan tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang metode penjamin persediaan, kelebihan menjaminkan persediaan, dan kekurangan menjaminkan persediaan akan dibacakan oleh Bintang. Kepada Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Muhammad Raffi akan menjelaskan materi-materi berikut ini. Metode penjaminan persediaan. Yang pertama, floating atau blanket lien, di mana kreditur memberikan hak legal right kepada debitur atas persediaan yang dijadikan agunan. Lalu yang kedua, chattel mortgage agreement. Debitur dapat mengelola persediaan namun baru dapat menjualnya setelah ada persetujuan. Yang ketiga, fail warehouse financing agreement. Persediaan dikelola oleh pihak ketiga yang merupakan pengelola pergudangan. Yang keempat, terminal warehouse agreement. Barang yang dijaminkan dikirimkan ke gudang umum dan kemudian dikelola oleh pihak ketiga. Lalu kelebihan menjaminkan persediaan ada bunga rendah,
lalu pencarian dana cepat, dan pencatatan dokumen relatif mudah. Ada pula kekurangannya jumlah nominal pinjaman relatif terbatas, jumlah cicilan tinggi, tidak diperuntukkan untuk modal usaha, biaya administrasi cukup tinggi, dan terakhir biaya denda atau keterlambatan membayar yang cukup tinggi. Sekian, terima kasih. Untuk contoh soal dan hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pendanaan jangka pendek akan saya bacakan sendiri. Di sini terdapat contoh soal tentang menjaminkan persediaan, di mana di soal diminta menentukan bunga dan biaya kredit dalam setahun sebelum pajak. Dan yang terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam memilih pendanaan jangka pendek. Yang pertama, kesiapan menanggung risiko. Risiko yang menjadi perhatian utama adalah ketetapan membayar dan beban bunga yang harus ditanggung. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan matang. Saat akan melakukan perakitan perjanjian piutang, sebaiknya terlebih dahulu memastikan sistem dan informasi terkait pinjaman dana yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, mencari jalan keluar. Maksudnya adalah, setelah mengetahui informasi yang akan dilakukan, maka sebaiknya membuat keputusan yang tepat dalam penjaminan dana jangka pendek. Berikut daftar pustaka yang atau sumber yang kami dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan lainnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.